الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا تفضيل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الخلاق العليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكربته أجمعين ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين قد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersimpuh di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini merupakan pertanda bahwa kita masih senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya dengan nikmat yang lain adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu jelas dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang terbesar buat kita sebagai mukmin. Karena Rasulullah lah yang mengenalkan kita kepada Islam. Karena Rasulullah lah yang menanamkan iman. Karena Rasulullah kita mengenal Allah. Karena Rasulullah harkat dan derajat kita terangkat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kita saling bersaudara, kita saling menyayangi, kita saling menghargai, kita bergaul dengan akhlakul karimah. Jika bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa jadi kita masih hidup seperti binatang. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur terhadap kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu mendalami kembali apa yang harus kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat yang terbesar, yaitu iman dan Islam, dan juga kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai khatib, kami berkewajiban mengingatkan kepada kita semua, bil khusus kepada diri khatib pribadi, mari senantiasa kita tingkatkan amal ibadah, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti biintisalil awamiri wajtinabi nawahi, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan ini dapat membahagiakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini memang satu-satunya jalan keselamatan baik di dunia dan juga di akhirat. Bahkan kemuliaan seseorang tidak bisa dinilai dari hartanya, pangkat, dan jabatannya. Namun kemuliaan seseorang adalah dinilai dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi syiar, terutama kita umat muslim di Indonesia. Ketika bulan Rabiul Awal, kita bergembira, bersukacita karena mengenang seorang figur, seorang Rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu besar jasanya kepada kita dan seluruh umat manusia, yang telah berjuang memerdekakan seluruh umat manusia dari penjajahan sesama manusia, penjajahan manusia terhadap manusia yang lain, yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai keimanan dan kebaikan, yang mengajarkan kita semua bagaimana menjadi orang, menjadi manusia yang mulia di hadapan manusia lain, atau juga terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cintanya kepada umatnya tidak perlu kita pertanyakan lagi, yang cintanya kepada umatnya tidak perlu kita pertanyakan lagi. Tidak ada lagi seorang pemimpin, tidak ada lagi seorang pemimpin di atas dunia ini yang cintanya kepada umatnya melebihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua pintu surga telah dibuka, malaikat berbaris untuk menyambut ruhnya yang mulia. Malaikat Israil sangat pelan mencabut nyawanya dengan diri, dengan sisa-sisa tenaga, dengan sisa nafas yang tersisa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengingat, dan yang keluar dari mulut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan diceritakan dalam hadis bahwa di akhirat nanti
kita umat manusia berbondong-bondong meminta syafaat kepada rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya, namun semuanya tidak bisa memberikan syafaat dengan berbagai alasan, sehingga akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat pada umatnya. Kita berdoa semoga kita adalah salah satu dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah," dan Allah pasti akan memberikan apapun yang engkau inginkan wahai Muhammad, sampai engkau merasa puas, sampai engkau merasa ridho. Pada saat itu Rasulullah menjawab, "La arda ya Allah, in kana ahadan min ummati finnar." Aku tidak akan ridho, tidak akan puas ya Allah, kalau seorang saja di antara umatku nanti berada di dalam neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah, tidak berlebihan cinta yang begitu besar kepada umatnya, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang begitu besar, bahkan disaksikan oleh sahabat-sahabat sekitar beliau, bahkan disaksikan oleh sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Begitu luar biasa budi beliau. Allah sendiri yang memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat tinggi. Suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami bermalam dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku menyediakan air untuk berwudunya baginda Rasul dan menyediakan segala keperluannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya tersebut, "As'alni, mintalah apa yang kau inginkan dariku wahai sahabatku." Rabi'ah ibnu Ka'ab hanya menjawab, "As'aluka murafiqataka fil jannah." Aku hanya ingin bersamamu nanti di surga wahai Rasulullah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, seandainya baginda Rasulullah berada di tengah-tengah kita, bertanya dengan pertanyaan yang sama, bisa jadi karena kerinduan dan kecintaan kita itu adalah salah satu yang kita minta. Rasulullah bertanya lagi, "Awwala dzalik?" Apakah ada yang lain? Huwa zaka, hanya itu ya Rasulullah. Sehingga akhirnya Rasulullah bersabda, "Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Kalau begitu, engkau pun harus menolongku agar aku bisa menolongmu nanti di akhirat dan kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi kasratis sujud, dengan memperbanyak sujud, artinya dengan memperbanyak ibadah sholat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tidak berlebihan kalau kita bergembira dengan kedatangan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu belum cukup membalas cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar peringatan, ini menjadi syiar momen, menjadi syiar dan tradisi yang baik untuk meningkatkan kembali semangat kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni."
Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti baginda Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabatnya, mencintai umatnya, bahkan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kaum kalian sendiri, sangat berat dirasakannya penderitaan yang kamu rasakan, dan ia sangat menginginkan keselamatan, kebahagiaan bagimu, dan dia sangat santun kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, minimal ada 3 yang harus kita lakukan sebagai bentuk, sebagai balasan, sebagai ungkapan atas cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah banyak bersalawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dengan ta'zim, dengan penghargaan. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, yang kedua tentu yang harus kita lakukan adalah berusaha menteladani akhlaknya. Karena memang Allah sendiri yang merekomendasikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hendaknya ini nanti yang menjadi pelajaran utama buat kita semua ketika memperingati Maulid Nabi. Kembali kaji biografi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kehidupannya kepada generasi dan anak-anak kita, betapa luhurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat menjaga ucapannya. Rasulullah sangat menjaga agar ucapannya tidak menyinggung perasaan orang lain. Bahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga agar kita tidak saling menyakiti sering disandingkan dengan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir tentu cara kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya sholat berjamaah. Dalam riwayat, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur syar'i. Bahkan Rasulullah sangat membenci orang tidak berjamaah. Oleh karena itu, kita buktikan cinta baginda Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Yang terakhir, ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat itu terjadi wahai Muhammad?"
Mendengar pertanyaan orang tersebut, Rasulullah justru balik bertanya, ma'adatta laha. Engkau bertanya kapan hari kiamat? Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, ma'adattu laha min katsirin salatin wala shaumin wala shadaqatin. Aku belum mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah. Salat hanya sedikit, puasa pun sedikit, sedekah pun sedikit. Walakin uhibbullaha wa rasulah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda, qala anta ma'a man ahab, maka engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita lakukan adalah bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan kelak bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menghidupkan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Orang menghidupkan sunnahku sungguh telah mencintaiku, dan orang yang mencintaiku nanti akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa karabatihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala qadima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallah an sadatina khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat
Ya Allah ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata a'da'aka a'da'ad din wa 'ali kalimatika ya Allah ila yaumiddin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mujahidin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mujahidin al mustad'afina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'na annal ghala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan wal zalazila fi biladina Indonesia khassah wal buldan muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.